Belum, saya agak susah carinya. Oh, Pun kalau oke. misalkan dapatnya teman muslim mungkin mereka tidak aktif gitu ya, tidak Oke. aktif di organisasi yang Ya, ya. lumayan agamis gitu. Tapi alhamdulillahnya ada satu teman kantor saya yang bersedia kayak dampingin saya untuk ngajarin ngaji atau sholat yang Oke. benar gitu. Sebenarnya Alhamdulillah. ada. Jadi kadang kita pulang kantor, bukan kadang sih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Datang lagi nih, ya Farah nih. Alhamdulillah. Cuman nggak bawa Faris, nggak bawa cowoknya. Cowoknya suruh kerja, suruh cari duit yang banyak, Cari ya, cuan. biar bisa nikahin gitu ya. Alhamdulillah. Farah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Kok Dondi sehat. gimana kabarnya? Alhamdulillah, ya begini-begini terus nih. Nah, alhamdulillah nih, Farah ini kan dalam tahap mau menikah, tapi orang tuanya kan juga masih belum setuju karena Farah masuk Islam. Tapi kan orang tua udah tahu semua kan. Udah tahu semua Nah, akhirnya. terus kemarin ini kan Farah cerita mau ngurus surat-surat, ada masalah atau ada ketahan karena belum dapat sertifikat mualaf. Deh. Kemarin kan ceritanya datang sini sama Faris. Ini semua bocorin nih. Jadi ketika kita lagi ngobrol sama Farah dan Faris di sini, itu pas malam detik-detik YouTube saya dihack orang. Sampai akhirnya belum selesai ngomong, belum puas, akhirnya kita mohon maaf, jadi kita bubar gitu. Waktu Nah. itu ya. Waktu itu Farah kan cerita bahwa orang tua apa ya, yang papa dulunya menikah dengan mama waktu itu malah dari Muslim ke Kristen, Iya. betul kan? Alasan papa kalau nggak salah waktu itu bilang kan mama mengalami apa, Mimpi. pengalaman yang Iya. pribadi gitu Iya, kan? seperti itu. Ya, terus kan kita kemarin pas ngobrol kan sebenarnya kan cerita seperti itu kan bisa Farah pakai untuk diri Farah sendiri ketika nanti ngobrol sama papanya. Gitu. Iya. Ya, jadi kita tahu bahwa setiap warga negara di Indonesia ini kan diberikan hak yang penuh untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi apalagi Farah sudah dewasa, sudah mempunyai kekuatan hukum sendiri, artinya tidak ada yang bisa melarang Farah untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan yang dipilih oleh Farah. Gitu. Itu juga harus dijelaskan ke orang tua. Bukan kita nggak sayang sama orang tua ya, kita justru sangat sayang sama orang tua, tapi orang tua juga harus paham masalah begini ini masalah pribadi, gitu kan. Nah sekarang saya pengen dengar dari Farah nih, sekarang perkembangannya gimana? Perkembangannya tambah baik, apa tambah runyem atau gimana? Karena videonya mohon maaf nih minta di take down dulu ya, karena ada Faris. Jadi yang kalau sekarang berdua aja kata Farah, nggak apa-apa ditanya, nggak apa-apa. Malah biar papanya nonton kan. Iya, kebetulan orang tua tahu sih Don Ritan. Pernah Oh, nge-mention gitu. Oke. Maksudnya ya salah satu channel YouTube yang ngebahas soal mualaf kayak gitu, terus Alkitab, beda-beda Alkitab lama gitu. Tapi Ada papanya pernah. nggak sebut Doni setan kan? Oh, enggak. Cuma Doni setan kan? Terus? Aduh. Iya. Belum pernah denger ya ada pendeta nyebut saya Doni setan? Nggak pernah. Emang ada. Ada. Pas khotbahnya. Pas khotbah di depan jamaatnya loh. Waduh. Jadi pas khotbah di depan jemaat, dia putar video saya, dia sebut Doni setan. Karena katanya mau rubah-rubah firman Tuhan katanya. Dia bilang begitu. Jadi buat anak-anak Tuhan nih yang di gereja, kalau di YouTube lihat ada thumbnail atau ini video Dondi setan, di skip, jangan tonton gitu katanya. Aduh. Dia bilang Dondi setan karena merubah-rubah firman Tuhan. Tapi ketika saya bukain Bible, yang penerbitnya sama-sama LAI, TB1 dan TB2, itu berubah ayatnya. Nah itu dia kok salah satu alasannya saya juga. Nah, jadi ketika saya bisa buka dua Bible dari penerbit yang sama, ada ayat-ayat yang berubah. Saya cuma balikin doang di video saya. Ini kalau begitu yang merubah siapa? Setan bukan. Itu cuma nanya begitu doang. Nah, mungkin kemarin ini diulang dikit nggak apa-apa lah ya. Farah kemarin itu ketika memutuskan masuk ke Islam, itu karena Faris atau karena apa? Sama sekali bukan karena siapapun sih sebenarnya. Oke. Mungkin apa ya?
Ya orang bakal banyak ya beranggapan karena saya dapatnya kan calon saya ini Muslim dan keturunan Arab pula. Iya, jadi langsung Habib ya, Habib. Kurang paham sih, saya belum sampai ke Kalau situ Habib sih. harus cium tangan garing. Tapi bukannya kalau turunan Habib harus sama yang satu ini lagi ya? Marganya kan pasti dilihat juga nggak sih? Iya, ya itu Iya kan, biasanya nyarinya dari Arab orang lagi. tuanya. Iya. Terus, Ya kayak gitu sih. Kalau jadi maksudnya saya pikir mungkin bisa melalui channel Kodondi juga biar teman-teman saya yang lain juga bisa nonton gitu loh. Alasan saya yang sebenarnya seperti apa? Karena kan orang taunya cuman dari kayak misalnya lihat foto saya atau lihat foto pasangan saya kayak, oh Arab pantesan lo ikut dia gitu. Nah teman saya itu belum tahu kalau saya mualaf gitu. Oke. Salahnya saya juga saya nggak terbuka sih sama orang-orang perihal keimanan saya. Cuman kadang memang ada sih beberapa temen yang kayak curiga gitu loh. Misalnya saya update status, iya, terus misalnya saya kutipan-kutipan ceramah atau apa gitu. Kan. Terus update status apa? Biasanya ceramah-ceramah ustazah atau ustaz random sih, yang masih relate sama permasalahan anak muda sekarang lah ya, kayak misalnya kayak dapat pasangan atau apa yang kayak gitu-gitu aja sih. Oke. Tapi circle-nya Farah memang masih teman-teman yang dulu yang agama lama. Iya, kebanyakan Masih. karena ya kebanyakan sahabat justru orang-orang Kristen sih. Sahabat gitu. saya, iya. Berarti belum punya komunitas yang baru dengan teman-teman yang Muslim. Belum, saya agak susah carinya. Pun kalau misalkan dapatnya teman Muslim mungkin mereka tidak aktif gitu ya, tidak aktif di organisasi yang lumayan agamis gitu. Tapi alhamdulillahnya ada satu teman kantor saya yang bersedia kayak dampingin saya untuk ngajarin ngaji atau sholat yang benar gitu. Sebenarnya ada. Jadi kadang kita pulang kantor, bukan kadang sih, seminggu sekali sih. Jadi pulang kantor itu kita ketemuan di musola. Alhamdulillah. Di kantor udah pakai hijab? Belum. Jadi teman-teman kantor belum tahu? Teman-teman kantor belum tahu, cuman udah pada curiga. Oke. Ini kalau pada curiga mendingan proklamasi aja sekalian. Karena mereka suka kaget gitu sih. Tapi kira-kira kalau mereka tahu apa jadi masalah? Nggak tahu juga ya. Soalnya kalau dari teman kantor yang Kristen, mereka agak lumayan ini sih kayak, ayo Kak, hari Minggu ikut kita lah. Gitu. Oh gitu? Iya, ikut kita lah ke gereja lagi. Oh, di kantor lebih banyak yang teman Kristen? Atau semuanya Kristen? Campur. 50-50 sih. Islam sama Kristen imbang sih kalau saya lihat ya di situ gitu. Ya sudah, terus nunggu apa pakai hijab di kantor? Karena mungkin Atau karena saya Kristen? baru Bosnya Kristen? enggak, bos saya malah Islam sih. Ya udah, orang bosnya Muslim kok. Bosnya bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak. Oh ya sudah. Pernah sih bos saya nanyain gitu, sebenarnya lu ini apa sih gitu? Islam apa Kristen? Kok kayak ngerti Islam tapi ya lu Kristen gitu. Tapi saya nggak terus terang gitu. Karena memang waktu baru masuk kerjaan yang sekarang itu waktu itu saya belum syahadat gitu loh. Ya jadi KTP masih Kristen. Terus kalau ada kegiatan ibadah di kantor ikut kayak gitu yang sih. Ibadah Kristen. Kayak gitu. Jadi mereka kan taunya saya Kristen gitu. Oke, sekarang gini, ini saran. Kalau memang di kantor istilahnya tidak ada potensi merugikan Farah atau gimana, lebih baik cepetan kasih tahu. Lebih baik cepetan memproklamirkan diri bahwa Farah itu adalah seorang Muslim. Jadi kalau orang sudah tahu Farah Muslim, jadi orang yang mau ngajak-ngajak gereja kan jadi mikir. Gitu maksudnya. Apalagi kalau atasannya Muslim ya, sebenarnya nggak ada masalah. Kalau nggak ada hubungan dengan agama ya, kantornya ini ya, segera aja proklamasi. Proklamasi, iya. Proklamasi, saya sudah sadar, itu aja. Apa mau nunggu video ini ditayangin? Apa mau nunggu video ini ditonton sama bosnya gitu? Saya udah mau nge-spill sih, sekalian saya mau ngomong, karena kan saya mau menikah sebentar lagi, jadi saya mau ngomong sama bos saya juga mengenai cuti nikah. Dari situ bakal saya ngomong semuanya. Jadi kalau misalkan pas jam-jam sholat saya hilang dari kantor, itu bukan di kantin, tapi saya ke musola di basement. Ya udah, nanti gini aja, kayak gitu. pas video ini tayang, di-share ke bosnya, gitu aja, susah amat. Pak, ini waktu cuti saya kesini gitu. Nah, kemarin cuti saya kesini gitu, saya podcast gitu. Ya sebenarnya kan nggak apa-apa ya.
di sebuah perusahaan, di mana-mana istilahnya, itu kan nggak boleh menghubung-hubungkan urusan agama dengan urusan betul. pekerjaan. Nggak boleh. Kalau ada kantor, masih ada memang, saya tahu masih ada, karena beberapa mualaf cerita, dia sampai harus resign dari kantornya karena dia ditekan sama bosnya. Hanya urusan gara-gara dia mau jadi mualaf. Masih ada. Sebenarnya itu bisa dikatakan rasis. Ya betul sekali. Dan itu nggak boleh. Nggak boleh. Di kantor kita kan nggak ada urusan agama apa. Ya kayak kantor saya dulu waktu di Bandung, pernah lah saya kerja di salah satu perusahaan retail gitu. Ya denger-denger sih, ini denger dari karyawan lain kalau bosnya itu milih. Jadi karyawannya agamanya, kalau untuk posisi ini dia milihnya yang agamanya apa, kayak gitu sih. Masih ya, sebenarnya itu juga nggak boleh ya. Nggak ada aturan. Di undang-undang tenaga kerja juga nggak ada aturan begitu. Ya kita tahu lah di lapangan mungkin masih ada begitu ya. Tapi ya udah, saran saya ya udah, apalagi mau menikah, udah nggak usah ini. Kenapa harus menyembunyikan identitas kita kalau nggak membahayakan kita? Gitu aja. Kemarin juga nggak ada, belum lama ada mualaf Cina di kantor dia. Begitu dia diketahui mualaf, ditekan habis sama atasannya, dikasih surat peringatan. Lah? Kinerja menurun gitu. Padahal nggak ada hubungannya gitu. Iya. Hanya gara-gara dia masuk Dia Islam. masuk Islam doang. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Kalau mau diperkarakan sebenarnya bisa. Iya banget sih. Iya, bisa Tapi banget. akhirnya bagaimana? Ya akhirnya si mualaf ini yang resign. Oh dia memilih resign. Iya deh, toksik juga sih. Iyalah, saya jadi kan sudah nggak nyaman. Udah nggak bagus juga, iya. Udah nggak nyaman. Iya. Terus gimana? Ceritanya jadi sekarang perkembangannya sama orang tua? Ya jadi saya sama Faris ngikutin saran dari Kodondi ya. Jadi untuk orang tua Faris atau beberapa keluarga lah yang mewakili dari almarhum Abi, abinya Faris itu datang ke rumah gitu memang. Saya sudah ngomong sama ibu saya. Pertama saya sampaikan ke ibu saya dulu. Ibu saya waktu itu sih bilangnya, oh ya udah. Terus ada kalimat ibu saya yang bilang, ya itu kan sudah pilihan kamu. Kamu juga ya mau gimana lagi, orang tua udah nggak bisa ngomong lagi kayak gitu sih ngomong. Jadi saya kira itu oh ya udah bagus nih, maksudnya kabar bagus untuk pihak keluarga Faris kalau keluarga saya welcome. Tapi tiba-tiba hitungan hari chat ibu saya itu bilang kalau saya tuh intinya nggak dewasa lah. Saya intinya nggak dewasa mengambil keputusan, apalagi mempertemukan orang tua dengan orang asing, bilangnya begitu. Maksud saya gini, ya mau sampai kapan kalian atau beliau-beliau ini, orang tua saya tidak tahu menahu soal dengan siapa saya akan menikah, seperti apa keluarga calon pasangan saya, kayak gitu kan kalau tidak ada pertemuan gitu. Tapi kesannya di chat bilangnya kita orang tua harus mempersiapkan mental karena harus ketemu orang asing gitu. Tapi kita berusaha menerima dengan baik lah walaupun hati hancur apa dan segala macam, bilangnya seperti itu. Terus akhirnya saya balas dengan memberitahu bahwasannya saya juga memeluk Islam bukan karena laki-laki ini, seperti itu. Saya juga bilang saya sebenarnya sudah mualaf sejak lama gitu kan. Dari situ langsung bak marah-marah ya ibu saya. Cuman saya sih merasanya itu bukan pure mama aja, sepertinya ada lah dari ayah gitu kan. Ada sisipan gitu lah. Ada sisipan. Ada pesan sponsor gitu. Iya, ada sponsor. Pesan sponsor. Iya, karena wah kaget banget ini ibu saya yang setahu saya lembut ya beliau gitu kan. Tiba-tiba bahasanya astagfirullahaladzim, saya baca tinggal istighfar aja sampai gemeteran kok bacanya. Terus saya screenshotin itu gitu. Maksud saya biar apa ya, kayak suatu saat mudah-mudahan kalau ibu saya udah melunak gitu ya, saya kayak inget nggak mama pernah ngomong kayak gini loh ma, ini sangat menyakitkan. Mama dan papa tinggal di Bandung ya? Tinggal di Bandung sekarang. Berarti nanti keluarga Faris mau ke Bandung? Mau ke Bandung hari Sabtu besok. Sabtu ini? Tanggal 12, iya. Wah. Tapi ini juga masih bingung kok, karena terakhir saya chat mama saya tanya mau jam berapa mama papa ready-nya keluarga Faris datang, cuman di-read aja. Tidak ada balasan apapun. Ya mau jam berapapun ya istilahnya, kalau memang datang istilahnya mama papa ini ya ditunggu aja. Kalau mereka sudah mau menerima tapi belum berani ngasih jam, ya tetap datang tapi ya ditunggu aja. Itu kan adalah namanya ikhtiar. Iya. Ya sudah, kita ikutin aja dulu. Kita tunjukin bahwa kita nih orang beradab loh gitu.
keluarganya Faris ini kan Iya. dengan menunjukkan adab yang baik walaupun kepada orang yang berbeda keyakinan. Tapi kan ini istilahnya untuk mempersatukan anak-anaknya gitu. Bukan berarti terus kita bagaimana arogan, jangan sampai. Ya, kita harus bisa menunjukkan pada mereka kita punya akhlak yang baik. Betul. Gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan ya. Saya juga ikut doain dah. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Mudah-mudahan. Amin. Memang susah meluluhkan hati orang tua untuk urusan ini, memang susah. Tapi ya itulah tantangan kita. Bagaimana kita bisa mengambil hati orang tua. Ya, mudah-mudahan lah dilancarkan ya. Amin. Jadi deg-degan dong, berarti deg-degan dong. Deg-degan, sedih juga sih kok. Karena mama ada bilang mulai sekarang mama adalah si kafir yang pantas dihukum pancung, sampai begitu kok. Dihukum pancung. Iya, sampai apa namanya? Aduh, saya juga sampai ini loh bacanya, entah dari mana ya bisa sampai bicara seperti itu. Padahal saya sendiri nggak pernah mengatai orang tua. Ya, itu adalah miskonsepsi. Ya, itu namanya miskonsepsi. Bagaimana caranya? Farah cari tahu arti kafir ya yang sebenarnya, kasih tahu ke mama papanya. Mama pasti tahu lah, mama kan dulunya muslim. Nah itu. Emang Makanya ada. saya heran gitu ya. Maaf ya kok tadi saya Iya, baca sedikit. Makanya saya heran gitu. Kan dulunya mama muslimah, kenapa gitu loh. Ini kenapa? Terus ada tuduhan bahwasannya saya di brainwash gitu. Entah sama siapa. Mungkin tuduhannya mengarah ke Faris atau siapa gitu bilangnya. Sempat juga dia bilang, kalau datang ke rumah silahkan keluarga Faris aja atau orang tuanya, tapi Farisnya jangan ikut. Oke. Mama nggak mau ketemu laki-laki yang sudah cuci otak kamu. Saya kaget banget, dari mana cuci otaknya gitu. Faris aja selama jadi teman saya, kita sahabatan nggak pernah bahas agama sama sekali. Kita saling ini aja, saling hargain aja. Tahu satu sama lain, oh ya udah Faris Muslim, saya Kristen dulu ya gitu, ya udah. Nggak pernah bahas karena emang mungkin saya juga tahu kapasitas saya gitu ya, mau ngebahas agama ke temen sahabat, buat apa? Bukan sesuatu yang asik untuk dibawa topik Kalau dalam nyambung, kalau nggak pertemanan. nyambung gitu. Makanya itu, iya. Jadi Ya biar bagaimanapun Faris tetap ikut. Tapi kalau papa mama nggak mau lihat Faris, ya Faris tunggu di mobil lah, gitu aja. sempet begitu bilang, atau enggak aku tunggu di mobil aja ya. Iya, Gitu. tunggu di mobil aja nggak apa-apa. Atau tunggu di warung kopi nggak apa-apa. Oh satpam. Atau satpam. Biar bagaimanapun kita tetap mencoba mengupayakan itikat baik kita kepada keluarga Farah. Karena Farah ini bukan, istilahnya bukan orang yang bisa direndahkan gitu kan. Keluarganya kan tetap harus dihormatin. Beda keyakinan tapi kan tetap harus dihormatin. Gitu. Iya. Biar ini juga sih, padahal saya sudah ngomong sama ibu saya, maksudnya ini tuh itikat baik dari keluarga Faris. Sebenarnya saya pernah ngobrol sama beberapa teman saya yang mengerti hukum, apalagi usia saya udah di atas 30 kan, bilangnya sebenarnya kalian tuh bisa kok tetap nikah tanpa izin orang tua juga. Emang bisa. Usia kalian loh ini udah tua gitu. Memang bisa. Bisa maju loh, cuman saya nggak mau ngambil jalur itu. Betul. Jadi saya tetap tidak mau melangkahi orang tua saya. Tetap orang tua saya harus bertemu dengan siapa, saya akan diterima dengan keluarga siapa, seperti itu sih maunya saya. Makanya saya bilang tadi, kemarin waktu tanya sini kan saya bilang, biar bagaimanapun orang tua mau menolak, tapi kalau sudah urusan menikah, keluarganya Faris yang harus berani mengungkapkan, berani menyampaikan itikat baik. Kalau itikat baik kita ditolak, ya sudah, baru ngambil langkah berikutnya. Gitu. Iya. Tapi jangan kawin lari ya. Enggak. Capek kawin lari. Maraton. Maraton. Oh, iya, Artinya makanya kalau itulah. kita sudah bisa menyampaikan pada orang tua Farah dengan baik, mau diterima mau ditolak, ya itu sudah urusan lain. Gitu. Yang penting kita udah minta dia Ya. baik-baik lah ya. Jangan sampai nanti malah tiba-tiba sudah married, sudah punya anak, malah itu kan malah orang tua bisa lebih tersinggung Iya lagi. betul. Kamu nggak nganggap orang tua, gimana? Bawa lari anak orang, nanti ada lagi. Yang begini aja udah kemana-mana nuduhnya. Tuh. Ya, tapi yang jelas Astagfirullahaladzim. Farah juga harus bisa membuktikan bahwa Farah ini masuk Islam bukan karena Faris, Bukan sama ya, sekali. tapi lillahi ta'ala. Tapi memang Farah memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya, betul.
Jangan sampai memang, tapi sebenarnya gini loh, orang masuk Islam karena menikah itu tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Masuk Islam karena menikah itu hanya salah satu cara, gitu. Hanya salah satu cara untuk masuk Islam. Tapi bukan berarti nggak boleh, boleh, tetap boleh. Sahabat Nabi juga banyak kok yang masuk Islam karena menikah, nggak masalah. Cuman setelah jadi Muslim menjalankan Islamnya, gitu sebenarnya. Itu lebih penting sebenarnya daripada oke, yuk masuk Islam kenapa? Karena gua belajar, tapi nggak menjalankan Islam, sama aja bohong, percuma. Gitu. Yang penting kan itu. Iya Ya, sih. pokoknya mudah-mudahan ya dipermudah lah. Insya Allah saya juga turut doain lah nanti ya. Iya. Tapi kalau berhasil makan-makan berarti ya. Iya. Bisa nanti Faris juga bilang nih kita kalau udah Asik. sampai berhasil nih Kak main ke Kodondi lagi, Iya dong. siap aku bilangnya. Iya dong, waduh kalau mau main ke saya lagi ntar saya tinggal telepon gurunya, guru apa namanya, guru ikronya, ingetin. Reminder. Nah, terus saya ingin menggali lagi sedikit yang mungkin kita kemarin belum bicarain di pembicaraan sebelumnya. Kan karena sekarang mungkin masih banyak orang yang belum nonton nih. Baik nanya, mana itu videonya yang sama Farah kok nggak ada gitu kan? Boleh nggak cerita sedikit lagi yang dulu bagaimana kok ceritanya dari sebuah keluarga Kristen yang taat, ya? Ini bukan karena Faris nih, tiba-tiba memutuskan untuk menerima Islam dan masuk Islam. Gimana? Awalnya itu, jadi sebenarnya keluarga saya itu awal mulanya saya mungkin bisa cerita dari orang tua dulu ya. Jadi orang tua saya itu ya begitulah dulunya menikahnya secara Islam. Ayah saya mualaf begitu. Tapi entah bagaimana seiring waktu dan entah berapa lama beliau kembali lagi memeluk Kristen. Tapi waktu itu ibu masih tetap Islam. Cuman kalau pengakuan ibu sih ibu Islam, cuman Islam yang kayak mau sholat malu, takut gitu kan. Karena kan dalam Islam kalau perempuannya Muslim dan laki-lakinya non Muslim kita tahu semua lah, jadi kan tidak sah gitu ya, tidak halal lah begitu. Nah jadi waktu itu saya juga apa ya, dari kecil itu memang sih sudah diarahkan untuk Kristen. Cuman kadang-kadang nenek saya itu suka ngajarin saya ngaji atau ngajakin baca Al-Quran. Nah terus saya sering lihat nenek saya sholat dan segala macam. Entah mengapa waktu kecil itu saya melihat pemandangan yang lebih enak aja di mata saya waktu kecil seperti itu. Nah mungkin seiring waktu saya itu ikutlah pelayanan ya di gereja. Terus ya saya jalanin lah sebagai Kristen sebagaimana mestinya ya, maksudnya ya gitu, ikut. Tapi ikut itu kayak cuman plong ikut aja, jadi nggak yang paham. Kalau misalnya orang tanya Tritunggal apa, Roh Kudusnya apa atau apa, saya nggak bisa jelasin. Saya cuman ikut sebatas kayak, dari kecil emang udah diarahinnya ke sini, ya udah kayak gitu aja. Nah mungkin saya mulai ngerasa nggak beres itu waktu adalah mungkin di gereja ajakan-ajakan yang menurut saya nggak pas aja sama konsep hidup saya gitu, yang bikin saya kaget, loh kok jadi begini Kristen kayak gitu. Nah terus sama beberapa teman saya yang mungkin mereka pamer mereka bisa bahasa roh, mereka bisa terus ya gitu. Terus mungkin saya ngerasa waktu itu nggak ikut kursus bahasa roh kali, jadi nggak bisa loh. Aduh saya lupa daftar mungkin waktu itu ya, jadinya saya ketinggalan tuh. Aduh ya ampun. Nah dari ada situ kursusnya kali. Terus nggak di-spill ini kursusnya ini. Nah dari situ saya ngerasa ketinggalan tuh. Terus adalah bilang kalau nggak bisa bahasa roh nanti intinya nggak bisa all out sebagai Kristen lah seperti itu. Saya ngerasa tertinggal dan ngerasa udah baca Alkitab, udah doa segala macem. Sini tuh apa sih gitu. Sedangkan di saat yang bersamaan saya tuh malah ngikutin aturan-aturan dalam Islam kayak seperti tidak makan babi kayak gitu. Dari saya umur malah berapa ikutin. nggak makan babi? Enggak, saya dari kecil karena emang orang tua juga nggak makan sih kok. Iya. Kristen tapi nggak makan babi deh kayak. Gerejanya kan apa, GPIB ya? GPIB. Papanya penatua. Penatua, iya baru-baru ini sih sebenarnya papa penatua. Belum lama jadi penatuanya. Belum lama. Terus kan tadi cerita papanya menikah secara Islam, terus kemudian berpindah ke Kristen. Itu buku nikahnya sudah dirubah ke catatan sipil atau belum? Nggak tahu. Saya nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Iya dari situ aja sih. Terus berarti sebenarnya Farah
tumbuh berkembang di keluarga Kristen berarti kan? Di keluarga Kristen ya, betul. Cuman neneknya sering ngajarin ngaji. Sering ngajarin ngaji, terus ngajakin Tapi nenek nggak baca tinggal Quran serumah juga. sama orang tua? Atau serumah? Enggak, waktu itu emang sesekali datang ke rumah, Datang. iya, kayak gitu sih. Oh, Mungkin sebenarnya nenek tahu, saya nggak tahu pasti karena mungkin masih kecil ya. Saya nggak tahu pasti bagaimana perasaan nenek waktu itu karena mungkin nggak pernah lihat ayah saya sholat atau mungkin udah tahu ayah saya balik ke Kristen lagi gitu. Tapi yang saya ingat nenek saya tuh pernah bilang ini kitab yang harus kamu baca, bilangnya gitu. Nenek bilang almarhumah gitu. nenek saya. Quran bilangnya maksudnya? Gitu. Quran. Alhamdulillah. Terus ngasih tahu gitu kan. Terus ya udah setiap nenek baca Quran, saya di sebelah nenek kayak gitu. Jadi ikut-ikut dari situ. Mungkin itu memori-memori masa kecil yang kebawa sama saya seiring saya beranjak dewasa gitu. Jadi saya ngerasanya Kristen iya, Islam iya gitu. Kalau pulang kampung saya ikutan pakai jilbab. Tapi kalau saya balik lagi ke Bali sama keluarga, sama teman-teman lain ya saya jadi Kristen seperti biasa. Cuman ya itu sih mulai waktu agak lumayan anehnya itu ya mungkin aturan-aturan gereja yang bikin saya kayak kok jadi gini ya gitu. Terus konsep Trinitas juga itu nggak masuk di saya sih sebenarnya. Dulu saya bingung deh itu. Iya. Alhamdulillah bingung. Iya. Kalau nggak bingung itu malah membingungkan jadi. Tapi maksudnya gini, lahir di Bali atau di Bandung? Lahir di Bandung. Lahir di Bandung, terus pindah ke Bali. Pindah ke Bali. Di Bali jadi berapa tahun? 20 tahun lebih lah. 20 tahun Dari tahun lebih di Bali. 98 terakhir pindah tahun 2020. 98 sampai 20. 2020. Oke, berarti terbiasa makan nasi campur berarti kan? Nasi ayam betutu iya. Oh, enggak nasi campur. Nasi campur Nasi ada. campur babi maksudnya. Enggak ya, enggak makan ya? Enggak sih. Di kota apa sih Balinya? Di Denpasar. Oh, di Denpasarnya. Oke. Oh, lama juga ya 20 tahun di Bali ya? 20 tahun. Oh. Enggak, waktu itu pernah cerita enggak lulus apa kemarin? Katekisasi waktu itu. 2 kali. Sekali waktu itu sekali aja nggak lulus. Terus Sekali nggak yang lulus. kedua kalinya baru saya maksain lulus. Oh, masih lulus. Oh, akhirnya lulus. Tapi waktu di katekisasi itu kan berarti belajar Trinitas dong. Iya. Nah, Padahal itu- saya nyatetin sih. Itu bisa lulus gimana? Dari situ Katanya nggak paham Trinitas. oh yang ya saya absen datang aja penuhin absen sih. Oh, pada penuhin intinya. absen. Penuhin Oh, main absen. Iya. Dari situ itu kan juga saya katekisasi kan ikutnya waktu kuliah. Nah, jadi makanya itu yang saya bilang sama Kodondi, saya baru benar-benar sadar, ternyata Yesus yang dianggap Tuhan. Selama ini yang di kepala saya dari kecil sampai saya dewasa itu Allah Bapa itu, Tuhan itu satu. Oke. Bukan Yesus yang dituhankan. Nah, waktu saya ikut katekisasi baru kan dijelasin itu apa Tritunggal, seperti apa maksudnya, apa sih pribadi yang beda-beda atau apa. Ya, Itu saya sampai pribadi. sampai saya nyatet ulang, tapi kok jadi ini yang diyakini saya selama ini. Lah, Itu kan gimana? karena mungkin apa ya di rumah itu orang tua nggak terlalu ngajarin ya soal apa sih yang kita yakini itu. Jadi kayak cuma nyebut ya Tuhan Yesus apa. Terus ada oke. Allah Bapa ini siapa? Bapaknya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus anak Allah. Jadi gimana ya gitu. Itu sih mungkin yang bikin katekisasi pertama saya nggak lulus tuh. Karena saya udah ngerasa nggak pas ya gitu Oh, gitu kan. ya. Akhirnya ya karena orang tua waktu itu marah banget kok saya nggak lulus katekisasi dan Malu-maluin aja nggak ya, lulus betul gitu. sekali sampai diomongin juga sama teman-teman lain. Teman-teman saya kan banyak tuh yang anak penatua, pendeta juga ada ya. Pasti kenal saya lah kan. Apa jangan-jangan Teman-teman satu-satunya anak penatua yang nggak lulus Farah doang kan? lain. Kayaknya iya deh. Oh, kayaknya iya. Kayaknya iya. Memalukan. Makanya dimarahin sama orang tua. Makanya dimarahin. Akhirnya ikut katekisasi yang kedua dikasih tahu awas sih kalau nggak lulus kali ini. Umur ya. berapa waktu itu katekisasi itu? Masih kuliah? 20. Udah 20-an ya? Iya, udah mulai mikir. Ya, Padahal ya. di saat yang bersamaan saya senang tuh dengerin Al-Fatihah. Katekisasi sih. tapi dengerin Al-Fatihah. Iya, terus saya mulai beli Iqra. Padahal saya nggak ada keinginan, maksudnya nggak ada pikiran kayak masuk Islam enggak. Oh, Cuman oke. pas ke Gramedia ada Iqra, beli Oke. belajar coba hafalin. Bahkan saya beli
apa sih poster huruf hijaiyah waktu itu. Rasanya ibu saya juga tahu deh, cuman beliau nggak curiga. Karena waktu itu mungkin saya ngambil jurusan bahasa di SMA yang memang kita harus hafal juga huruf Arab, tapi huruf Arab gundul gitu. Ambil apa? Jurusan apa? Jurusan bahasa. Bahasa apa? Bahasa Arab? Enggak sih kok. Kira. Jadi saya juga kaget, memang di jurusan bahasa itu ada tiga bahasa utama sih, Mandarin, Jepang, Inggris kan. Tapi untuk bahasa Melayu itu beberapa itu memang ada tulisan Arab, tapi Arab gundul gitu, dia nggak ada tanda atau apa-apanya gitu loh. Enggak, jadi setelah pas kuliah jadi ambil bahasa apa? Oh enggak, itu waktu SMA saya ambil SMA. jurusan bahasa, tapi waktu kuliah saya ngambilnya desain grafis. Iya, jadi DKV? DKV. Wih, jurusan mahal itu. Ah masa sih? Iya. Saya kuliah murah kok. Di universitas mana sih? Di Institut Seni Indonesia. Hah? Institut Seni Indonesia. ISI. Yang Di Bali ada? di Bali? Kuliahnya di Bali? Di Bali. Anak saya yang pertama DKV, Wih, BINUS. wah mantep sih kalau Oh, itu pas pertama masuk paling mahal itu. Emang sih pasti butuh beli kamera, butuh beli Enggak, macam-macam. kameranya sih enggak. Cuman DKV kan gambar-gambar gitu kan. Digital ya. Iya, untuk masuknya itu paling mahal itu DKV di BINUS waktu itu. Atau kalau sekarang deh berapa? Wah. Saya tanya, nggak mau ngambil yang lain? Enggak apa? Manajemen nggak mau? Akuntansi nggak mau? Udah pokoknya DKV. Maunya DKV. Udah. Tapi luas sih DKV. sekarang orang DKV kemana. Berarti sekarang kerjanya juga urusan desain grafis? Enggak, saya sosial media. Ya, masih ada Sosial media hubungannya lah. Ya masih lah ada. Tapi maksudnya gambar-gambar? Enggak, saya lebih dari konseptornya. Oh, konseptornya. Jadi saya bikin briefnya, saya kasih ke desainer grafis. Ya kepake lah ilmunya lah ya. Kepake. Jadi kurang nggak lebih saya rugi ngerti lah ya. layoutnya harus gimana, warnanya seperti apa ya, itu saya bisa. Maksudnya dulu kuliah dibayarin orang tua kan? Iya. Nggak rugi-rugi amat lah, udah dibayarin kepake ilmunya gitu ya. Iya sih. Tapi pernah nggak mamanya atau papanya bilang, kamu dari gedein, dari sekolahin, sekarang kamu ninggalin agama orang tua gitu? Pernah? Pernah banget kok. Oh sering? Ya, speechless juga sih waktu ngomong kayak gitu, kayak Iya. oh diungkit nih. Saya diam aja sih, tapi iya. yang kayak Jangan lah, saya jangan. harus gimana gitu. Jangan dibantah. Iya. Ya. Ya kayak gitu sih kok. Jadi Terus setelah nggak lulus katekisasi, akhirnya proses ke Islamnya gimana? proses ke Islamnya itu panjang banget. Dari nenek. Kayaknya kurang tahu ya. Saya sih mikirnya dari saya sendiri kali ya, pengen ya. Tapi kayak maksudnya gitu. yang menjadi pemicunya apa? Menjadi pemicunya bisa jadi salah satu karena lingkungan keluarga. Saya lebih dekat sama keluarga Muslim memang. Oke. Di situ. Terus? Tapi saya nggak pernah nanya-nanya sih sama keluarga yang Muslim. Tapi keluarga intinya Farah, ada nggak yang pindah ke Islam sebelumnya? Nggak ada? Nggak ada sama sekali. Berarti baru Farah nih Setahu pertama saya. nih? Iya. Tapi setahu dari, saya. maksudnya tapi kalau keluarga yang lain, maksudnya keluarga saudara-saudaranya ada yang keluarga Muslim? Keluarga Muslim ada banyak. Dari mama? Dari mama terutama. Oke. Dari mama nggak ada yang pindah-pindah. Oke. Muslim aja terus. Nah itu malah Farah lebih dekat sama keluarga yang dari mama yang Muslim itu? Iya, dari situ. Mungkin ada salah satu ya yang bikin saya jadinya ngerasa lebih dekat aja. Ya, tapi maksudnya yang akhirnya memantapkan Farah untuk masuk Islam tuh apanya? Apa wudhu kah? Atau hijab kah? Atau apa kah? Atau sholatnya kah misalnya? Gak tahu ya saya. Mungkin karena saya seneng sama beberapa aturan-aturan dalam Islam kali ya. Aturan Islam. Iya, aturan-aturan dalam Islam. Terus mungkin dari Al-Fatihah juga seperti itu. Itu kan saya mulai ngafalin sendiri kayak gitu. Berarti- Lebih seneng aturan-aturan Islam yang lebih masuk aja ke Iya, berarti prinsip hidup saya. saya mau nebak nih. Pasti nggak hafal doa Bapak kami. Doa bapak kami hafal. Oh bener hafal nih. Waduh. Kirain Al-Fatihah hafal, doa Bapak kami aja nggak hafal. Hafal ya berarti ya, karena katekisasi ya. Karena itu dari kecil emang Iya. terus di sekolah minggu kan disebut terus. iya. Waktu di gereja juga disebut terus. Aktif di gereja sampai umur berapa? Aktif di gereja itu saya SMA paling aktif sih waktu saya masih umur Masih 15 ke 17 tahun lah. Ikut itu drama-drama berarti ya? aktif-aktifnya, Iya. Hah? Ikut drama? Pernah mengisi lah. Jadi waktu Maria apa pasca. jadi Maria Magdalena?
jadi malaikat yang ngasih tahu kalau kuburan Yesus sudah kosong, apa itu lupa. Ya, kayak gitu. Pakai sayap di belakang gitu. Pakai baju putih, malah saya dibilang kayak kuntilanak. Mungkin karena rambut saya digerai kan, rambut saya keriting kan. Jadi teman-teman bilang, Kak Resti di depan serem banget di panggung pakai baju putih. Gitu. Di GPIB itu ada angklung nggak? Angklung nggak deh? Yang di Bandung saya tahu pakai. Ada ya? Pakai angklung gitu. Kalau saya dulu di gereja Bethel Tabernakel itu ada angklungnya. Oh, saya dulu angklung ikut, drama ikut, lomba ikut. Wah, aktif sekali. Wah, aktif. Dulu waktu Pelayanannya musik ya berarti? enggak, saya bukan pemain musik, tapi kan ada yang core gitu kan, ada core juga, ada yang pakai angklung. Karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke